Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya menemani Anda di hari Rabu ini di 29 Maret 2023. Dan selama kurang lebih 1 jam, sahabat, Anda bisa stay tune juga melalui streamingnya Merkuri, baik itu di aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat, merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Karena setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada masyarakat. Untuk di hari Rabu ini, sahabat, adalah seputar peringatan Hari Tuberkulosis, ya. Karena setiap tahunnya Hari Tuberkulosis Sedunia itu diperingati setiap tanggal 24 Maret. Sudah ada narasumber saya di studio dan saya juga tidak sendiri karena sudah ada Dr. Febelia Devina yang akan menemani saya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ini first time ya, Dok? Ya, ini masih first time. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, ini akan bersama dengan saya, Dr. Febelia, bersama dengan narasumber untuk membahas tema seputar peringatan Hari Tuberkulosis. Narasumber kita velonya banyak sekali di belakang. Saya akan pelan-pelan membacakan ya, supaya tidak salah dan mohon dikoreksi nanti. Untuk narasumber saya ada Dr. Isnin Anang Marhana, spesialis paru konsultan, Fellow of the American College of Chest Physicians, kemudian Fellow of Indonesian Society of Respirology, Fellow of the Asian Pacific Society of Respirology. Banyak sekali, Dok, luar biasa. Iya, kebetulan aja. Terima kasih sudah hadir. Saya panggilnya Dr. Isnin ya. Iya. Baik, terima kasih sudah hadir. Kita ingin mengedukasikan dan membangun awareness masyarakat terkait dengan tuberkulosis. Karena kalau bicara tuberkulosis akhir-akhir ini ya, sahabat, tuberkulosis pada anak itu meningkat. Dan tidak hanya itu, Indonesia ya, Dok, kabarnya juga berada di urutan kedua terbanyak penderita TBC-nya. Seperti itukah dan apa kabar, Dok? Ini sudah menyempatkan hadir di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di tengah kesibukan beliau, bisa hadir memberikan edukasi kepada masyarakat, pada sahabat-sahabat Merkuri. Dan saya mengingatkan kepada Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Isnin terkait dengan peringatan Hari Tuberkulosis di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Itu seperti apa, Dok? Berkaitan dengan akhir-akhir ini kasus TB pada anak meningkat, kemudian kita Indonesia juga merupakan urutan kedua, bukan hal yang bagus ya, Dok, urutan kedua penderita TB terbanyak. Seperti apa, Dok, kalau melihat hal tersebut? Iya, terima kasih Mbak Yanti. Jadi betul, di Indonesia adalah kalau Olimpiade dapat juara medali perak kita ya. Untuk TB ini, itu pun karena pencatatan kita sebenarnya masih kurang optimal. Kalau pencatatannya bagus, kita bisa dapat medali emas pasti. Waduh, tambah menakutkan itu, Dok. Satu di seluruh dunia, ya. Jadi memang kita negara yang endemis TB, ya. Kemudian ada juga fenomena pada anak-anak itu meningkat angka TB-nya. Meskipun saya juga dokter paru dewasa, tapi saya juga menangkap fenomena itu bahwa pada anak angka kejadian TB-nya itu meningkat. Pada anak dia tidak bisa menularkan TB, tapi dia tertular TB. Nah, makanya kalau orang-orang dewasanya TB-nya meningkat, ya bisa dipastikan jumlah kasus TB pada anak juga ikut meningkat karena tertular mereka. Berarti ini awalnya adalah memang kasus pada dewasa yang ternyata tinggi ya, Dok, ya? Iya, betul. Gitu. Nah, untuk tahun ini karena kita pengennya adalah membangun awareness masyarakat terkait dengan tuberkulosis supaya tidak banyak lagi kasus-kasus dan supaya kita tidak mendapatkan medali perak, paling nggak perunggu atau nggak ada medali lah, Dok, ya. Itu temanya setiap tahunnya seperti apa dan sejarah lah ya, kita bicara tentang peringatan Hari TB Sedunia yang harus diketahui oleh masyarakat sebelum kita menyamakan persepsi terkait dengan tuberkulosis, Dok. Iya, Mbak. Jadi Hari TB Sedunia itu kita peringati tanggal 24 Maret. Ya, setiap tanggal 24 Maret. Di WHO di dunia kali ini, tahun ini ada temanya Yes, We Can End TB. Nah, ya, kita bisa mengakhiri TB. Untuk di Indonesia sendiri kita memiliki jargon ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Nah, gitu, Mbak. Jadi memang ini kita perlu untuk kita sama-sama peringati bersama karena untuk meningkatkan awareness ya, kita kesadaran untuk bahwa ayo setelah COVID ini
masih ada yang perlu kita sadari bahwa ada penyakit namanya tuberkulosis yang kita apabila tidak mengetahui apa itu, ini akan membahayakan kita dan keluarga-keluarga kita gitu. Itu saya tujuan utamanya sekali lagi membangun awareness ya Dok, karena kalau bicara tentang masyarakat kita, edukasi memang belum sampai ke daerah-daerah, belum sampai ke pelosok-pelosok. Karena kalau di Indonesia kalau belum sakit benar-benar gejalanya timbul itu nggak akan ke tenaga kesehatan gitu ya Dok, betul, ya di Indonesia. Iya. Sehingga kasusnya dari TB ini banyak yang sudah istilahnya lebih parah gitu ya Dok ya, baru datang ke tenaga kesehatan. Nah, untuk kegiatan sendiri di tahun ini di peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia, untuk membangun awareness apa saja sih Dok yang dilakukan? Apakah berbeda dengan tahun sebelumnya? Karena kan kita pandemi ya 3 tahun terakhir. Apakah tahun ini lebih lagi atau seperti apa Dok? Iya, menariknya tahun ini karena kita sudah mulai offline ya Mbak ya. Jadi kita adakan pertemuan-pertemuan dengan pasien, keluarga pasien atau kader-kader terkait layanan TB ini ya. Kemarin kebetulan saya juga kerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ada gathering dengan pasien, dengan LSM yang membantu pasien seperti itu. Kita peringati bersama, kemudian kita lakukan gerakan komitmen bersama antara manajemen, terus pihak pelayanan kesehatan, kader-kader TB dan pasien TB untuk memerangi TBC ini. Dan juga acara-acara talkshow seperti ini kita gencarkan supaya masyarakat banyak lebih tahu akan kegawatnya TBC ini. Gitu. Kalau di kondisi Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri, kasus TB seperti apa Dok untuk saat ini? Kalau Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai rujukan tipe A nasional ya, Indonesia Timur, tentunya kasus-kasus yang complicated yang kita rawat di sana dan juga banyak kasus multi drug resistant TB. Jadi TBC yang sudah kebal obat. Nah, yang complicated gitu ya Dok ya. Complicated. Ini akhirnya dioperasi apa enggak gitu ya. Sampai akhirnya keputusan terbaik adalah sudah tidak dioperasi lagi ini karena paru-parunya sudah kalau dioperasi nggak nyisa ini. Waduh. Seperti itu. Jadi TBC ini gawat, ringan-ringan gawat ya. Kalau kita deteksi dari awal, kita kasih obat, disiplin minum obatnya, insya Allah akan membaik, sembuh. Tetapi kalau drop out, minum obat 2 bulan, terus merasakan sudah enak, sembuh, akhirnya berhenti berobat, kumannya ini pinter, dia mengadakan seminar dia. Waduh. Mengadakan seminar, habis itu dia kebal sama obatnya. Nah, kalau sudah kebal sama obatnya ini berat. Dulu bisa sampai disuntik di pantat itu 6 bulan ya, Waduh. Pantatnya jadi kayak septik. Kebal gitu ya Dok ya. Udah gitu kebal gitu ya. Sekarang sudah ada obat-obatan khusus ya lebih ringan lah ke pasien. Tetapi tetap kalau bisa minum obat, sekali minum obat TBC sembuh, jangan putus-putus kemudian kebal obatnya. Ya, gitu. Minimal 6 bulan harus sabar lah ya kalau bicara pengobatan TB itu ya Dok. Nah, untuk ini yang di istilahnya Rumah Sakit Rujukan Nasional Indonesia Timur ya Dok. Kalau Dokter VB ada pengalaman nggak sih Dok, istilahnya selama menangani pasien waktu internship waktu di Rumah Sakit Mojokerto ya, RSUD, seperti apa Dok? Ya, jadi pengalaman selama setahun ini saya pernah magang ya di Mojokerto ya di RSUD, itu bagian IGD biasanya. Jadi yang sudah istilahnya sudah gawat-gawat ya, itu setiap kali itu mereka ya keluhannya itu lebih ke arah memang sesak. Nah, kalau misalnya kita cek, oh ternyata ini memang ada gambaran TB. Itu kebanyakan sih mereka tidak sadar ya, sampai sesak-sesaknya. Terus ternyata waktu ditelusuri lagi biasanya ya ada dari saudara yang juga terkena TB ya, atau itu. Terus kemudian selain itu pengalaman-pengalaman saya juga ya seperti yang sudah diterangkan ya, itu sudah ada memang peningkatan TB pada anak. Dan itu biasanya saya juga temui, ini bukan di rumah sakit tapi saya pernah temui juga di puskesmas. Itu cukup banyak sering ya TB pada anak. Dan biasanya ditelusuri ya antara bisa dari saudaranya yang ada juga TB atau dari orang tuanya yang juga ada TB. Kalau mungkin saya bisa sharing ya, untuk TB anak sendiri itu sebenarnya gejalanya beda dengan TB dewasa. Gitu ya? Nah itu. Nah, untuk anak biasanya yang ditemui Dokter VB apa saja dari pengalaman itu? Ya mungkin saya agak sharing sedikit ya, berhubung ini juga berhubungan dengan TB ya. Jadi semoga juga bisa memelekkan juga ya, jangan sampai
di pikiran orang itu oh ya TB hanya sekedar batuk darah saja ya. Tapi harus aware juga pada anak Gejala-gejala lainnya gitu ya. anak ya pada TB anak ya yang saya temui selama ini di puskesmas. Itu satu ya, biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening terutama di bagian leher. Jadi seperti seakan-akan ada istilahnya apa? Uci ya. Uci di leher. Terus yang biasanya adalah penurunan berat badan atau berat badannya sama sekali bisa naik. Biasanya 3 bulan terakhir itu dia tidak naik terus ya. Jadi seakan-akan ini anaknya kok sudah makannya normal, sudah apa tapi kok nggak naik-naik. Nah, biasanya pada anak kalau misalnya dia sudah tidak mulai naik-naik berat badan itu kita biasanya curiga antara satu dia memang ada kekurangan gizi atau jangan-jangan ada istilahnya kuman yang di dalam tubuhnya dia yang menggerogoti. Ya istilahnya adalah menggerogoti yang makan ini bukan anaknya tapi kumannya. Asupannya malah ke kumannya gitu ya. Makanya dia nggak bisa naik terus kadang juga pada anak itu demam-demam yang bisa berkepanjangan ya. Jadi demam-demam terus. Justru pada anak itu mereka jarang batuk. Dibandingkan kalau di dewasa, biasanya dewasa itu batuk. Kalau di anak enggak. Malah justru jarang. Yang biasanya kita curigai pada TB anak itu biasanya kalau berat badannya itu enggak naik-naik, terus kemudian ada pembesaran kelenjar. Nah, itu biasanya langsung dari puskesmas akan men-tracing kembali kepada orang tua. Jangan-jangan orang tuanya yang ini yang punya TB sehingga dia menularkan anak. Seperti tadi dokter Isnin juga sudah sampaikan ya, kalau di anak biasanya tidak menular. Tapi yang menular adalah punya dewasa yang akhirnya menularkan ke anak-anak gitu ya. Dok, kita kembali ke dokter Isis. Kita persamakan persepsi. Tadi kan gejala pada anak berbeda pada orang dewasa yang banyak orang awam ketahui hanya batuk darah. Nah, ini harus memeriksakan diri. Padahal ada gejala-gejala lain. Sebelum kita ke gejala, kita persamakan persepsi terlebih dahulu. Tuberkulosis itu apa sih, Dok? Supaya masyarakat tahu, oh kondisinya seperti ini gitu. Seperti apa, Dok? Tuberkulosis atau TBC ya yang sering kita dengar. Jadi itu adalah infeksi paru yang dia berjalan secara pelan-pelan atau kronis ya. Nah, infeksi paru kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu jadi karena dia bersifat kronis, jadi biasanya gejalanya itu pelan-pelan. Yang paling sering adalah kita dari medis kita sebut trias TB. Itu penurunan nafsu makan ya, penurunan nafsu makan. Anak juga dia nggak mau makan, rewel gitu ya, anak ya, penurunan nafsu makan. Setelah penurunan nafsu makan, tentu berat badannya juga akan turun. Akan turun. Kalau udah dewasa biasanya celananya agak longgar-longgar seperti itu. Kalau anak itu ya berat badannya nggak naik-naik ya, tambah lama kok tambah turun seperti itu. Kemudian keringat malam. Nah, keringat malam ini ya wajar dok, rumah saya nggak ada AC-nya ya sumuk ya. Sumuk gitu ya. Dok, kondisi kayak gini ya. Itu ternyata saya amati, saya lebih dari 10 tahun jadi spesialis paru. Memang betul, kalau malam itu dia kemeringat. Meskipun ada AC-nya dia keringat malam dia. Karena apa? Karena aktivitas sel-sel inflamasinya dari sel kuman ini, bakteri ini aktif pada malam hari. Jadi saya analogikan seperti tikus itu loh. Kalau malam dia kan wah aktif ya. Nokturnal gitu ya. Ya betul. Saya pernah penelitian pada tikus. Pas saya jaga malam, waduh gak nurokno itu ya. Wengi ruame. Kalau siang tidur dia. Nah sama dengan itu dia malam hari dia lebih kayak keringat malam ya, lebih aktif seperti itu untuk gejalanya. Kemudian kalau ke dokter biasanya ya yaitu tadi ada batuk darah. Kalau mungkin batuk meriang-meriang mungkin dia dikasih obat, minum jamu gitu kan ya. Kalau sudah batuk darah, apalagi swose ya, dalam hal ini paru-parunya mengalami kolaps. Nah, istilah medisnya pneumotoraks, paru-parunya keisi udara. Dia akan ke dokter seperti itu. Namun juga perlu diketahui bahwa infeksi tuberkulosis ini tidak hanya menyerang di organ paru, tapi seluruh tubuh itu bisa terkena. Ini anekdotnya adalah hanya ada 2 organ yang tidak terkena TBC yaitu rambut sama kuku. Yang lainnya bisa kena. Mulai kulit bisa, di testis bisa, di selaput otak bisa, di tulang bisa, semuanya bisa. Nah, obatnya. Saya taunya hanya TB tulang, TB paru, kemudian TB anak, otak TBC kelenjar, gitu. Iya, betul. Di semua bisa, di usus juga bisa, di selaput otak juga bisa. Itu makanya
Gejalanya bervariasi. Istilah medisnya TB is the great imitator. Dia bisa mengimitasi semua gejala yang ada. Ini yang perlu kita share ke masyarakat bahwa tidak hanya TBC paru-paru saja. TBC paru-paru, luar paru-paru, TBC dewasa, TBC anak. Perlu untuk kita ketahui gejalanya kayak gimana sih, dan nanti saya harus ngapain ini bila menderita gejala-gejala seperti ini. Nah, untuk TBC paru 3 tadi itu Mbak ya, untuk gejala awalnya. Gejala awalnya dan mungkin ada gejala khas nggak sih dok? Semisal batuk istilahnya sudah 2 minggu atau batuk sudah 3 minggu lebih, tapi nggak ada batuk darah, tapi batuk yang lama sekali diderita. Apakah itu juga harus mulai, wah ini harus memeriksakan nih, jangan-jangan atau seperti apa dok? Betul, kalau batuk sudah diobati masih tetap batuk, nah kita wajar untuk mulai berpikir jangan-jangan ini TBC, karena negara kita endemis TB. Kadang-kadang dok orang rumah nggak ada yang TBC dok, nggak ada yang batuk. Loh, negara kita endemis TB Bu, kita masuk lift sebelumnya adalah ada orang TBC yang batuk-batuk di situ, ya masuk. Kita naik kendaraan umum ya, mohon maaf ya, mungkin juga ada sebelumnya yang naik mobil itu orang batuk-batuk, tak TBC kita masuk. Jadi segala kemungkinan itu ada. Yang penting adalah daya tahan tubuh kita bagaimana. Kalau daya tahan tubuh kita turun, kemungkinan itu akan ada untuk kuman TBC itu masuk nempel ke paru-paru kita. Gitu. Karena saya dokter paru ya, saya menjelaskan TBC paru ya, seperti itu Mbak. Dan faktor resikonya itu untuk tuberkulosis ini apa saja dok? Apakah usia, degeneratif mungkin, atau seperti apa dok faktor resiko dari tuberkulosis ini? Ya, ini sangat baik pertanyaannya. Faktor resikonya bahwa pada tiga kelompok usia, anak-anak, dewasa, dan orang tua, TBC ini lebih banyak pada usia yang tengah ini, yang sedang aktif. Nah, dia aktif bekerja, banyak ketemu dengan orang lain, seperti itu. Namun pada kelompok usia ini juga sekarang meningkat karena ada daya tahan tubuh yang rendah seperti diabetes mellitus, darah kencing manis ya. Kemudian juga misalkan pada kena pasien-pasien dengan kanker, itu daya tahan tubuhnya kan lemah. Sehingga kalau security-nya dia lemah, ngantuk security-nya, malingnya bisa masuk ke perumahan. Nah, malingnya itu TBC itu. Gitu. Dok, security saya nggak ngantukan, ya itu kan security rumah. Maksud saya itu, ini security tubuh gitu ya. Daya tahan tubuh kita, gitu Mbak analoginya. Jadi analoginya seperti itu ya, sahabat. Jadi menjaga security-nya supaya lebih tangguh lagi itulah. Itu nanti yang akan kita bahas bersama dengan Dr. Isnin Anang Marhana, spesialis paru konsultan, Fellow of the American College of Chest Physician, kemudian Fellow of Indonesian Society of Respirology, Fellow of the Asian Pacific Society of Respirology, dan juga Dr. Febelia Devina di tema seputar peringatan Hari Tuberkulosis. Tetap stay tune di 96 FM Mercury, dan saya mengundang Anda untuk bisa bergabung di WhatsApp Call Mercury ataupun juga di WhatsApp Messenger di 08173096 ya. 96 FM Mercury, sahabat, dan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya masih hadir menemani Anda tentunya di tema seputar peringatan Hari Tuberkulosis. Karena saya juga tidak sendiri, ada Dr. Febelia Devina dan juga narasumber kita yang tentunya ingin memberikan edukasi lebih dalam lagi seputar peringatan Hari Tuberkulosis. Karena sepanjang off air tadi luar biasa ya kita membahasnya bersama dengan Dr. Isnin Anang Marhana, spesialis paru konsultan, FCCP, FISR, FAPSR. Nah itu ya dok ya. Katanya kepanjangan. Dr. Isnin aja Mbak. Oh Dr. Isnin. Ketahuan. Dok, ini kita bicara terkait dengan penularan dari TB ini. Yang kita ketahui adalah melalui udara, tapi yang jelasnya seperti apa dok? Iya, terima kasih Mbak Yanti. Jadi penularannya ini lewat droplet ya. Droplet itu apa? Nah, mari kita ngomong di depan cermin. Nah, kita ngeluarkan napas gitu ya. Nah, itu kan jadi ngembun. Nah, saking ringannya kuman ini, bakteri ini, dia bisa nempel lewat uap air yang kita keluarkan itu. Jadi kalau kita ngomong, nah uap airnya keluar, kemudian lawan bicara kita narik napas, masuklah kuman itu. Itu kalau ngomong. Apalagi kalau kita batuk atau bersin brol gitu ya. Nah, itu bisa ribuan, puluhan ribu, dan sampai jutaan kumannya masuk keluar. Nah, akhirnya terhirup semua oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti itu Mbak untuk penularannya. Maka apabila ada ruangan yang kecenderungannya tertutup dengan ventilasinya yang tertutup dan suhunya lembab-lembab, itu tempat favoritnya TBC.
Nah, ini itu sudah senang mulai. sekali untuk TBC untuk ngendon di daerah seperti itu. Nah, terus gimana untuk mengurangi kemungkinan TBC ngendon itu? Bikin ventilasi udara yang bagus. Kuman ini kan keluar, kena ultraviolet sinar matahari, mati kuman ini. Nah, makanya Sebenarnya mati kena sinar ultraviolet ya, Dok sinar ya. ultraviolet matahari. Tapi kenapa negara kita endemi? Kita memiliki banyak ya seperti bertolak belakang gitu ya, Dok ya. Ya, kontradiktif memang. Iya. Kita negara yang kaya akan sinar matahari, tapi kasus TB-nya banyak. Betul. Karena ya mungkin kita kecenderungannya ke ruangan yang adem ya, ngadem, ngiup, dan ruangannya tertutup ventilasinya, sehingga kumannya akan masuk ke paru-paru kita, gitu Mbak. Dan inilah yang harus diperhatikan bahwa ventilasi itu sangat-sangat penting gitu ya, Dok ya. Dokter Febi mungkin bisa. Ya, saya mungkin agak sedikit menambahkan. Saya sangat setuju ya dengan Dokter Isnin ya. Beliau juga sudah tahu kalau mungkin di Indonesia ini lebih permasalahannya kenapa kok loh kita ini memang kaya sinar matahari. Iya. Tapi kok malah lebih banyak malah kita mendapatkan medali medali. perak, Nah, gitu ya. Seandainya aja medali peraknya ini kalau misalnya kita juara yang lain ya, bukan juara dalam bukan juara hal TB. ini ya, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi ya itu tadi kembali lagi ya, kebanyakan yang saya lihat ya, mungkin sedikit pengalaman itu kalau misalnya saya putar-putar rumah dari penduduk-penduduk, itu seringkali mereka ventilasinya tuh sangat buruk. Ya, mereka cenderung tertutup dan juga cenderung lembab. Iya. Ya, jadi bisa dibayangkan sendiri ya, ini istilahnya kumannya ini sangat senang dengan indoor, apalagi dingin-dingin ya, sama kayak kita juga senang indoor dan betul. juga dingin-dingin. Kumannya TB pun juga sama. Nah, ventilasi yang buruk itu yang akan menyebabkan kumannya kalau sekali kita misalnya ada penderita TB sekali batuk nah kumannya ini nggak mati ya, kumannya nggak mati, kumannya ini yang ada ya muter saja tuh di ruangan ya. Jadi bisa dibayangkan sendiri ya, itu satu kali aja bisa keluar ribuan, puluhan ribu, bisa sampai jutaan sekali batuk ya. Terus kemudian nggak ada ventilasi, kumannya ini juga nggak misalnya nggak ada jendela, nggak ada sinar matahari yang bisa membunuh mereka, ya sudah kumannya tetap aja di situ. Kemudian dihirup, wah apalagi kalau misalnya imunitasnya kita turun, bisa kena Tadi itu. seperti dokter bilang, kalau satpamnya ini nggak benar-benar qualified gitu ya, Dok ya, ya sudah masuk gitu ya, Dok. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, Dok, dari Bu Meila. Akhir-akhir ini kasus TB pada anak meningkat, apa ada gejala beda yang pada anak? Tadi sudah dijelaskan Dokter VB ya. Kemudian bagaimana cara mencegah penularannya? Karena kan anak-anak sekolah berkumpul dengan teman-temannya di ruangan kelas yang bisa dikatakan tertutup. Nah, ini tadi sempat kita bahas, Dok. Seperti apa pencegahan atau penularan untuk kasus TB terutama di anak-anak di ruang kelas yang sekarang ini banyak tertutup dengan menggunakan AC. Seperti apa, Dok? Anak-anak yang kadang menggunakan masker, kita minta menggunakan masker saja susah gitu, Dok. Seperti apa? Iya betul. Jadi kalau sekarang ini beda dengan zaman kita ya. Kalau kita sekolah dulu bukaan ada gitu AC, ya. betul. Cenderungnya AC-nya gede. ya kipas-kipas itu ya, kayak pakai buku ya. Kalau sekarang ada AC-nya apa enggak? Itu kan ya. Nah, itu memang bila ada yang orang dewasa yang mengeluarkan kuman TBC di ruangan itu, nah itu akan gampang terhirup karena kumannya akan muter-muter terus oleh adik-adik yang di kelas itu. Tapi jangan khawatir, untuk anak tidak bisa menularkan, sekali lagi ya, dia sebagai korban saja. Ya mudah-mudahan di dalam kelas itu atau Pak Guru, Bu Guru juga sudah mulai aware ya terhadap gejala TBC atau batuk, segera diobati dan diperiksakan supaya menghindari kemungkinan TBC. Kalau ada TBC kan kasihan yang siswa ini di kelas itu ya. Saya pikir itu ya Pak ya. Mungkin Dr. Bibi bisa menambahkan. Bisa menambahkan. Ya. Mungkin saya sedikit menambahkannya. Tadi pertanyaan dari Bu siapa? Melia. Oke, selamat pagi ya Bu Melia. Terima kasih atas pertanyaannya ya, pertanyaan yang bagus. Mungkin saya mengulang sekilas ya. Untuk yang anak seperti tadi sudah dijelaskan sama Dokter Isnin bahwa memang kalau pada TB anak itu dia tidak bisa menularkan ya. Jadi saya tekankan lagi, tidak bisa menularkan ya. Kalau misalnya untuk dewasa dia bisa menularkan tadi lewat droplet. Kalau pada anak justru gejalanya itu dia sangat jarang batuk ya. Bukan berarti tidak bisa. Dia bisa batuk, tapi dia
tidak bisa ditularkan. Menularkan itu sama kayak dewasa tidak bisa. Cuman dia memang cenderungnya tadi seperti yang dijelaskan sama Dokter Isnin adalah dia korban. Ya. Biasanya dari orang tuanya ya atau mungkin dari saudaranya. Nah, kemudian mungkin saya jelaskan lagi ya, kalau pada TB anak itu dia gejalanya itu ada sedikit penekanannya itu biasanya terutama adalah penurunan berat badan, ya penurunan berat badan atau mungkin berat badannya nggak naik dan nafsu makannya dia turun. Mungkin misalnya ibu-ibu pada lihat ya, loh ini kok berat badannya kok nggak naik-naik tapi dia makannya tetap terus gitu. Terus loh ini kok dia demam-demam sumber-sumber ya 2 minggu atau apa ya. Loh, terus kenapa nih kok ada uci-uci tiba-tiba ada bendol gitu, apa kena sengat lebah atau apa gitu kan ya misalnya ya, tapi perasaan nggak ada yang gigit atau apa tapi kok benjol. Nah itu ya, jadi tanda-tanda itu ya, jadi kalau yang dari saya tahu saya lihat itu biasanya ada di leher ini ada kayak uci-uci ya, terus kemudian dia mulai berat badannya itu turun, terus kemudian dia ada demam-demam yang sampai dia keringat malam ya, sama ya kayak dewasa juga keringat malam, kurang lebih ya mungkin 2 minggu ya. Ya juga ada mungkin ada batuknya juga ya, tapi batuk ini bukan yang khas gitu ya, seperti yang dewasa gitu ya. Yang khas pada anak itu biasanya adalah pembesaran kelenjar getah bening pada leher, penurunan berat badan sama demam-demam sumber yang lebih dari 2 minggu. Itu waspada ya ibu-ibu ya, itu jangan-jangan. Nah, sudah mulai harus diperiksakan gitu ya, Dok ya. Iya, itu harus diperiksakan. Biasanya puskesmas itu kalau misalnya dia sudah berat badannya itu dia tidak naik sudah berapa lama itu biasanya dicek mantuk sih. Mungkin bisa saya berikan sedikit penekanan ya. Sedikit nambahkan lagi seperti tadi Dr. VB. Jadi memang gejalanya itu anaknya tidak aktif biasanya. Ngelentruk. Ya. Anak saya apa TBC dok, tapi anaknya pencilaan, bukan TBC. Bukan. Iya. Kok tambah kurus? Mungkin bukan TBC, cacingan mungkin. Cacingan betul. Gitu ya. Jadi anaknya nggak aktif, ngelentruk, nyumer gitu, kita bisa pikirkan. Lemes kayak gitu ya, Dok lemes, ya. Iya. Sumber, lemes, kemudian keringat dingin saat malam, penurunan nafsu makan, kemudian penurunan berat badan. Nah, itu sudah mulai harus memeriksakan ya, terlebih bukan khasnya pada anak-anak adalah batuk. Kalau pada dewasa mungkin batuk ya, Dok ya, dan juga keringat malam ataupun juga berat badannya juga turun. Itu beberapa hal yang membedakan antara dewasa dan juga anak-anak terkait dengan gejala TB ini. Untuk diagnosisnya sendiri seperti apa, Dok, untuk tuberkulosis ini? Ya. Kalau untuk tuberkulosis ini yang pertama diagnosisnya adalah klinis. Bagaimana gejalanya itu yang tadi seperti kita diskusikan. Kalau sudah baru kita periksakan untuk dewasa ya. Kita periksakan dahak. Diperiksakan dahak. Kalau pada anak-anak karena dia bukan gejalanya pada paru-paru biasanya ya, diperiksakan ada scoring, namanya scoring IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Salah satunya adalah keaktifan anaknya, kemudian perlu dicek mantu tes ya, mantuk tulisannya, mantu tes. Kemudian kalau pada akhirnya ya boleh diperiksakan foto ronsennya, ada scoringnya. Namun pada dewasa klinis dicek dahaknya, baru sebagai penambahan untuk informasi dengan foto ronsen. Seperti itu. Kalau untuk yang level lanjut mungkin perlu diperiksa CT scan atau diteropong paru-parunya di bronkoskopi untuk pada pasien-pasien yang batuk darah. Nah, itu pekerjaan saya sehari-hari. Neropong paru-paru pasien. Nah, ini kalau orang awam neropong paru-paru kayak gimana itu, Dok? Kalau boleh dijelaskan, neropong paru-paru pekerjaan dari dokter ini setiap harinya seperti apa, Dok? Iya, jadi kita bayangkan kayak sedotan ya, masuk lewat mulut. Tapi nggak ke lambung, tapi ke paru-paru. Nah, untuk pasien-pasien dengan batuk darah, kita lihat sumbernya darahnya ini besar apa tidak. Kalau dia berulang, ya kita operasi, kita ambil sumbernya supaya nggak berdarah banyak dan akhirnya nyumbat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat yang lain, apakah ada kemungkinan yang lain selain batuk darah karena TBC, jangan-jangan ada tumornya juga. Kebetulan kami bertugas di divisi intervensi paru itu di ruang tindakan paru-paru. Salah satunya adalah bronkoskopi. Dari kita skopi kita lihat di daerah bronkusnya, kayak endoskopi namanya bronkoskopi. Supaya untuk masyarakat awam ya kita teropong paru-parunya Pak, dilihat masih aktif enggak perdarahan paru-parunya. Kita ambil spesimennya, kita periksa untuk TBC-nya juga. Seperti itu. Untuk yang level lanjutan sampai di rumah sakit tipe A, seperti itu penanganan TBC-nya. Jadi TBC ini
ringan kalau pada kondisi yang masih secara dini Ya. dideteksi, diobati, pasiennya patuh pengobatan sampai minimal 6 bulan, insya Allah angka kesembuhannya tinggi. Ya. Tapi kalau pasiennya bedik nggak mau nurut, nah kalau sudah kebal obatnya, rasakno iki. Nah, seperti Repot itu ya dok ya, malah complicated gitu malah kan. komplikasi kayak tadi Nah, itu. Nggih. Komplikasi terburuk dari TB sendiri seperti apa dok? Untuk paru-paru ya, TBC Ya. paru-paru yaitu tadi batuk darah, kemudian paru-parunya bisa kolaps atau kempes paru-parunya. Paru-parunya kempes. Nah, itu kerjaan saya menangani paru-paru yang kempes, bukan ban yang bocor, tapi paru-paru yang bocor. Seperti itu. Kemudian paru-parunya itu sudah istilah medisnya fibrosis ya. Fibrosis itu kalau kita pegang gitu ya, paru-paru itu kan empuk ya, Iya, kayak betul. latex itu ya. Itu sudah keras-keras itu seperti itu. Dan itu tidak bisa kembali normal. Itu yang terjadi kalau paru-parunya telat untuk diobati, sehingga sudah terlanjur terbentuk jaringan fibrosis yang keras-keras itu. Makanya kalau sedari dini, apalagi usianya muda, Ya. yang diobati Mas, terus disiplin supaya Ya. apa? Paru-parunya bisa bersih lagi. Kalau nggak bersih lagi, keras-keras, ada nama istilah medis tadi yang Dr. Vivi sampaikan waktu kita diskusi namanya Ya. sequel TB. Nah, itu gejala sisa. Meskipun TBC-nya sudah sembuh, tapi gejala sisanya karena paru-paru yang keras-keras itu tadi. Ya, ya. Kadang-kadang kumat-kumatan, sesek-sesek seperti itu. Gitu. Berarti ini istilahnya bisa kambuh lagi gitu ya dok? Gejalanya, Ya. untuk gejalanya kambuh-kambuhan, sequel TB tadi itu. Ya. Sisa-sisanya. Sisa-sisanya. Mau Dr. Vivi mungkin Bisa jelasin, bisa sharing lagi berkaitan dengan hal tersebut dari pengalaman dokter yang pasien-pasien yang ternyata gejala-gejala sisanya itu masih banyak gitu ya dok. Seperti apa dokter WB? Ya, jadi yang tadi disampaikan dokter ya, setahu saya tuh memang ada beberapa yang dia memang sudah punya riwayat TB, tapi dia datangnya sesak-sesakan ya. Iya. Karena memang sudah ada istilahnya perubahan pada parunya mereka, ya. Karena sudah ada istilahnya gejala sisa-sisanya, ya. Karena istilahnya parunya dia sudah tidak seempuk Semulus dulu, iya ya. Jadi gitu dia ya. lebih istilahnya lebih kaku ya. Jadi bisa dibayangkan ya, yang harusnya parunya itu bagus ya, Ya. empuk, bagaikan mungkin spon ya, Ya. istilahnya ya. Ya. Tapi karena TB dia akhirnya dia menjadi kaku ya. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya kaku ya, di fibrosis itu tadi ya, yang harusnya bisa terima gampang oksigennya masuk keluar, tapi ini kaku. Jadi otomatis ya pertukaran oksigennya kita nggak bagus juga ya. Jadi pada orang-orang yang sudah pernah mengalami TB itu bisa mengalami gejala sisa-sisa itu yang setahu saya ya dok, mungkin bisa koreksi, sindroma obstruksi post Post-tuberkulosis. TB. Jadi artinya apa? Obstruksi ya, sindrom obstruksi istilahnya gejala obstruksi itu berarti istilahnya ada terhalang ya, obstruksi post TB. Post TB berarti setelah TB. Jadi istilahnya adalah itu tadi, gejala-gejala yang dialami setelah dia sudah TB itu. Ya salah satunya itu biasanya dia kemudian kayak sesak-sesaan, kok napasnya kayaknya nggak bisa Longgar. nggak bisa Ya. longgar ya, nggak bisa longgar karena apa? Ya yang awalnya parunya seharusnya bagus, tapi dia sudah mengeras karena apa ya? Karena tadi dari sisa dari TB, kuman TB itu biasanya itu sesak-sesak biasanya. Sisa-sisa istilahnya gejala gitu ya, itu yang banyak Kayaknya sekali ya, karena memang sudah ada bekas gitu ya dok di paru-parunya seperti itu ya. Dan itu berkaitan dengan kalau Anda terlambat sahabat datang ke pelayanan kesehatan, karena pengobatan dari TB ini sendiri sebenarnya masyarakat bisa mendapatkan melalui puskesmas ya dok, pelayanan yang terdekat dengan masyarakat. Betul. Ya, Dan memang harus sabar gitu ya dokter VB ya, karena minimal 6 bulan loh Ya, pengobatannya ini. harus sabar dan meskipun gejalanya sudah hilang, tapi Ya. terus minimal 6 bulan itu. Nah, itu sudah patokannya sedunia, meskipun Ya. berobat di sini sama Amerika sama waktunya. Sama aja ya dok ya, 6 Mungkin bisa bulan. saya berikan gambaran seperti ini ya. Uniknya TBC itu adalah dia ada efeknya dorman. Dorman itu apa? Dia tidur, tapi tidur dia istilahnya nggak bermetabolisme, nggak napas, nggak apa kayak orang patung kayak batu gitu loh. Nah, itu kalau gejalanya sudah enak, kita nggak minum obat, suatu saat ini yang tidur ini dia bisa bangun lagi. Iya. Tolah-toleh nggak ada obat, dia bisa lari escape Iya. ke paru-paru yang lain, beranak pinak lagi,
dengan kekuatan yang lebih kuat, kemungkinan kebal obat itu. Wah. Nah, itu diteliti oleh para peneliti di seluruh dunia, waktu minimal yang bisa mengamankan dari kuman-kuman yang tidur dorman ini iya. 6 bulan. Itu yang menyebabkan harus minum minimal 6 bulan. Seperti itu, Mbak ya. Berarti memang angka kesembuhan tinggi kalau memang istilahnya di awal itu terdiagnosisnya, kemudian pasien ini benar-benar patuh pada anjuran dokter dan juga komitmen selama 6 bulan tuh, jangan sampai hari ini minum 2 hari enggak gitu kan. Nah, ini takutnya resistensi terhadap obat ini yang meningkat itu ya, Dok. Terkait dengan pengobatan dan juga tata laksana dari tuberkulosis saat ini dengan perkembangan ilmu kedokteran, Dok, seperti apa? Iya, obatnya sudah confirm dan disepakati oleh para ahli dari seluruh dunia. Jadi kalau kita berobat di Mojokerto, di Jombang sampai di Boston Amerika sama obatnya. Sudah terstandarisasi, angka kesembuhannya juga tinggi, asalkan tadi itu mau berkomitmen sampai batas waktunya. Dan nanti apabila di akhir bulan ke-6 kita evaluasi, kok masih ada tanda-tanda kumannya masih ada, ditambahkan 3 bulan lagi, enggak apa-apa, kita ikuti aja, daripada kita nggak mau dok, sudah 6 bulan capek, akhirnya kambuh lagi, kemungkinannya untuk kebal obat ini ada. Nah, itu yang kita khawatirkan karena angka kesembuhannya juga lebih rendah ya daripada dari fresh awal-awal pengobatan itu. Itu yang harus diingat untuk sahabat-sahabat berikut, dan juga dukungan keluarga ya, Dok. Dukungan keluarga pada pasien TB ini juga harus diberikan, karena masih banyak stigma di masyarakat terkait dengan TB ini bahwa wah ini pembawa ini jangan dekat-dekat, padahal kalau memang rutin kemudian sesuai dengan anjuran dokter selama 6 bulan harus berkomitmen untuk minum obat dan lain sebagainya, itu bisa sembuh ya, Dok. Jadi setelah 6 bulan ada pemeriksaan lagi untuk melihat ya apakah masih ada kumannya gitu ya, Dok ya. Iya, 6 bulan kita periksa dahak, kalau perlu kita periksa foto ronsen, kita evaluasi, kita bandingkan dengan awal. Kalau memang hasilnya bagus ya kita nyatakan sembuh. Kalau misalkan masih ada tanda-tanda ini kurang pas deh ini, kita tambahkan 3 bulan lagi atau bisa juga 6 bulan lagi, enggak apa-apa. Yang penting sembuh nanti akhirnya dan paru-parunya bisa mudah-mudahan bisa bersih ya, tidak meninggalkan sisa seperti itu. Itu akan lebih baik daripada kalau kita putus-putus akhirnya kebal obat. Nah, kan jauh lebih susah pengobatannya. Saya tahu benar di ruangan rawat inap itu. Nah, itu gambarannya luar biasa menakutkan ya, Dok ya. Jadi jangan sampai lah bertemu dengan Dokter Isnin di Rumah Sakit Dr. Sutomo gitu loh ya, Dok ya. Ketemu di radio aja ya. Ya, ketemu di radio aja gitu ya, Dok. Di mall gitu ya. Ya. Dan sahabat perjalanan Rumah Sehat Surabaya masih akan lanjut menemani Anda di sesi yang terakhir nanti. Jadi tetap stay tune di 96 FM Merkuri dengan tema seputar peringatan Hari Tuberkulosis. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema seputar peringatan Hari Tuberkulosis bersama dengan Dr. Febelia Devina dan juga Dr. Isnin, spesialis paru konsultan. Nanti saya akan bacakan film. Katanya gak usah dibaca Dr. Isnin aja karena panjang gitu ya, Dok. Selak buka puasa gitu ya, Dok. Iya. Dok, ini berkaitan dengan pencegahan. Tadi kita sudah membahas apa itu TB, kemudian penyebab dan faktor resikonya, dan juga diagnosisnya seperti apa, pengobatan dan juga tata laksana dari TB yang sekarang ini mau itu di Amerika maupun itu di Mojokerto, Surabaya semuanya sama gitu ya, Dok ya. Untuk pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan tuberkulosis ini apa sih, Dok? Pencegahannya satu ya, gaya hidup sehat. Nah, itu penting ya. Kita menjaga imunitas tubuh kita, ya nomor 1 adalah bahagia. Nah, supaya imunnya terjaga. Ya, Dok. No stres. Bahagia, terus pola makan yang berimbang, nutrisi yang cukup ya. Kemudian pola istirahat yang bagus ya, istirahat yang reguler. Olahraga yang teratur juga, itu supaya menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap bagus. Yang kedua, bila kita ada komorbid, misalkan diabetes atau penyakit darah tinggi atau apa, itu kita jaga supaya tidak terlalu gimana kalau yang berlebihan itu nggak baik ya. Nah, kita jaga supaya imunitas kita tetap baik. Nah, supaya security tubuh kita tetap bertugas dengan baik untuk menangkal bakteri-bakteri ini. Itu yang kedua. Yang ketiga,
ya pada kondisi tertentu kita nggak yakin ini aman atau tidak, kita pakai masker deh. Ya, meskipun ya, sudah COVID betul. sudah lewat, kita pakai masker. Saya pikir seperti itu. Dan apabila kita sudah terdiagnosis TB dan sudah diberikan pengobatan, ayo kita berkomitmen untuk menuntaskan pengobatan ini sampai selesai. Ya. Jangan tengah-tengah sudah membaik kemudian malas minum obat. Dan ini tugas seluruh tim. Tim itu apa ya, suami ya istrinya juga ngingetin. Ya. Nah, Pak ayo minum obatnya seperti itu ya. Supaya apa? Kalau bapaknya sembuh nggak bisa menularkan ke anak-anak dan ke istri kan ya. Ya. Nah, seperti itu. Saya pikir itu, Pak. Ya. Itu Dokter Febi bisa menambahkan. Ya baik. Dokter Isnin mungkin bisa sedikit menambahkan ya, sekiranya ini kan untuk yang secara general ya, secara populasi umum untuk mereka bisa menghindarkan diri mereka untuk terkena ya. Mungkin Dokter Isnin memiliki pesan-pesan untuk bagi yang mungkin keluarganya, yang punya saudaranya, yang mungkin sudah terlanjur terkena TB, atau mungkin yang ada serumah dengan mungkin penderita TB. Mungkin ada Sebaiknya pesan-pesannya seperti apa sedikit. gitu. Iya, Seperti iya. apa ya? Yang pertama kita nggak boleh malu ya. Itu adalah bukan stigmanya, waduh aku Ya. izin aku rek nak TBC. Enggak, yang penting harus segera diobati. Tapi daripada hanya izin-izin malu tapi nggak berobat, akhirnya Ya. menularkan kemana-mana. Kita harus mau untuk bercerita gejala-gejala apa, dan kalau perlu harus segera berkonsultasi ke tenaga medis yang terdekat. Ya. Saya pikir di Indonesia ini sistemnya sudah bagus untuk TBC, mulai dari posyandu, pusling, puskesmas, rumah sakit tipe D, C, B, rumah sakit tipe A, rujukan Indonesia, semuanya sudah connected, sudah nyambung semuanya. Jadi TBC bukan penyakit yang keturunan juga, ya. Maka kita nggak usah malu, kita berobat. Nah, berobat kita harus berkomitmen semuanya. Kita banyak dibantu nanti kalau kita berobat, apalagi di rumah sakit yang rujukan akan ada LSM yang membantu. Betul. Seperti itu. Yang saya tahu kemarin itu di peringatan Hari TB Dunia 24 Maret di Rumah Sakit Dr. Stomo itu ada 3 LSM. Dia mantan pasien, Mbak. Mantan pasien TB biasa sampai TB MDR itu yang disuntik 6 bulan itu yang waktu awal-awal pengobatan, dia mendampingi pasien-pasien yang berobat TBC. Luar biasa sebenarnya. Pendampingan ini juga salah satu support ya, Dok ya. Iya, salah satu support. Dan juga saya lihat juga untuk yang TB HIV misalkan, LSM untuk di HIV yang mendampingi itu banyak. Jadi sistemnya sudah sangat bagus, tinggal bagaimana kita bisa menjalani sesuai program-program yang kita tetapkan itu tadi. Dan saya nambahkan tadi saya lupa ya, kondisi rumah, tolong jangan terlalu tertutup. Paling nggak ada waktu untuk dibuka jendelanya supaya ganti udaranya. Ganti udaranya. Emang mereka harus adem dibuka mana? Nah, nggak apa-apa. Yang penting kumannya bisa keluar. Keluar. Kita hitung ruangan harus ada sinar matahari masuk atau ultraviolet atau paling nggak ya kita buka jendelanya supaya kalau ada kuman TBC dia bisa keluar. Seperti itu sih. Saya pikir kalau dengan komitmen semua pihak kita bisa menurunkan peringkat kita di level dunia ini, nggak level 2 lagi kan. Ya agak-agak malu gitu ya kalau kita dapat medali silver, medali perak karena TBC. Mungkin satu lagi yang nggak kalah penting ya teman-teman, saudara-saudara, adalah etika batuk. Betul. Ya, etika batuk ya. Kalau untuk etika batuk, jangan saya nanya sendiri ya. Untuk satu, jangan saya nanya sendiri meludah ya. Dua, kalau bisa sewaktu batuk itu kita menutup ya. Kita menutup mulut sama tisu ya, dengan pakai tisu. Kenapa? Karena yang seperti tadi disampaikan ya, kita sekali batuk itu nyeprot, itu istilahnya nyemprot, dan bisa kemana-mana kumannya ya. Nggak terkecuali TB juga ya, kuman apapun itu bisa. Nah, jadi penting untuk kita harus menerapkan ya keseharian kita. Kalau misalnya kita batuk, ketika batuk ya, berarti kita batuknya pakai lengan gitu ya. Pakai lengan. Kalau misalnya nggak ada tisu, pakai apa? Ya pakai lengan ya. Jadi paling kita menutupi ya. Jadi meskipun kita batuk ya, kalau misalnya kita bisa mengurangi jumlah kuman yang bisa di udara, itu akan lebih baik dan dia tidak
semoga ya tidak menularkan ya. Kita nggak bicara hanya TB aja. TB itu salah satunya ya, Iya. pastinya ya. Tapi apapun ya, meskipun nggak TB, meskipun apa, kalau batuk, kalau bisa tutup dengan lengan atau kalau nggak tutup dengan tisu ya, itu penting ya. Ya, terus kemudian itu tadi kalau misalnya habis batuk atau misalnya apa, satu jangan meludah, dua setelah misalnya habis tisunya udah gitu ya kena batuk itu, terus kemudian tisunya dibuang tempat sembarangan itu juga jangan ya. Iya. Jadi itu ya penting itu ya. Jadi semoga bisa diingat-ingat saudara-saudara ya. Betul. PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu penting ya, sahabat. Setelah etika batuk yang disebutkan oleh Dr. VB, setelah batuk pun kalau memang ada fasilitas cuci tangan itu yang terpenting ya, Dok ya. Benar. Kemudian selalu bawa hand sanitizer atau hand scrub dan masker. Kalau di tempat-tempat umum itu masih harus kita gunakan ya, Dok ya. Seperti itu, sahabat. Terakhir, Dok, harapan dan juga pesan sehat berkaitan dengan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia ini seperti apa, Dr. Isnin? Ya, terkait dengan peringatan Hari TB Sedunia ini, saya ingin berpesan kepada teman-teman, saudara-saudara sebangsa setanah air di radio ini, bahwa pentingnya untuk kesadaran kita bahwa setelah era COVID ini masih ada yang musuh nyata kita yang masih tinggi sekali angkanya ya, kita nomor 2 di seluruh dunia, yaitu TBC paru. TBC paru ini bisa menyerang organ selain paru juga mana-mana ya. Maka kita harus menyadari gejala-gejala yang ada. Ini bukan penyakit keturunan ya. Maka kita jangan malu untuk berobat pada layanan kesehatan apabila kita ada gejala-gejala sesuai yang tadi kita diskusikan, dan berobat dengan sesuai jadwal yang telah kita tentukan. Alasannya kenapa kok minimal 6 bulan tadi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya TBC ini bisa turun, ditanggulangi ya oleh seluruh jajaran kesehatan di seluruh Indonesia. Mungkin segitu aja, Pak ya. Amin, karena peringatan Hari TB Sedunia ini adalah sekali lagi membangun awareness masyarakat bahwa kalau memang sudah mengalami beberapa gejala seperti penurunan nafsu makan, berat badan, keringat dingin di malam hari, kemudian batuk darah, itu segera periksakan diri, jangan malu. Kemudian konsisten ya dengan pengobatan yang sudah ditetapkan oleh dokter, sahabat, berkaitan dengan TBC ini. Ya, karena sekali lagi jangan sampai timbul komplikasi yang tidak diinginkan. Karena sebenarnya kalau awal dan Anda berkomitmen untuk para pasien ini terkait dengan TBC, pengobatannya itu akan bisa sembuh, sahabat ya. Terima kasih Dr. Isnin Anang Marhana, spesialis paru konsultan, Fellow of the American College of Chest Physician, kemudian Fellow of Indonesian Society of Respirology, Fellow of the Asian Pacific Society of Respirology, sudah memberikan edukasi dan juga informasi berkaitan dengan tuberkulosis yang harus diketahui oleh masyarakat. Terima kasih juga untuk Dr. Febelia Devina sudah sharing bersama kita ya, sama di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Jadi subscribe terlebih dahulu. Dan ketemu lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya minggu depan, karena Perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir setiap hari Rabu hingga dari pukul 11 hingga 12 siang dan merupakan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Saya Anta Lestari harus pamit di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.